Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana cara pengisian iBuPOT dan bagaimana cara mengaktifasi layanan iBuPOT PPA pasal 21 di menu DJP online. Dan di video kali ini kita akan bahas yaitu bagaimana cara mengimport bukti potong dari format Excel ke aplikasi iBuPOT PPA pasal 21. Secara mungkin teman-teman yang mau bekerja terus kemudian banyak karyawan yang mesti diinput, maka teman-teman bisa menggunakan cara import agar lebih efektif atau lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaan untuk iBuPOT PPA pasal 21. So, sebelum gue lanjut, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profile channel kami. Ini melanjutkan dari video yang kemarin ya. Kemarin kan kita sudah buat simulasi ya, bagaimana cara menginput satu persatu karyawan masuk ke dalam iBuPOT. Dan di video kali ini yaitu bagaimana cara mengimport atau mungkin teman-teman yang mau download format Excel-nya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk format import terus itu sendiri. Nah, di sini saya udah login ke www.pajak.co.id. Teman-teman silakan login ke www.pajak.co.id, terus kemudian masuk ke menu lapor ya. Sama kayak kemarin, pastikan kalau misalnya teman-teman mungkin belum mengaktifkan, bisa nonton video saya yang sebelumnya. Di situ ada cara mengaktifkan menu layanan iBuPOT PPA pasal 21. Ya, terus kemudian masuk ke pra pelaporan, terus kemudian jika sudah masuk ke iBuPOT PPA pasal 21. Untuk download format Excel iBuPOT itu sendiri, teman-teman bisa masuk ke import data iBuPOT, data BuPOT. Terus kemudian bisa klik di tombol warna orange. Nah, terus kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada bulanan dan final atau tidak final di sini. Nah, teman-teman bisa klik di sini ya. Nanti secara otomatis terdownload ya. Saya di sini nih, kita klik, maka otomatis akan terdownload. Ini adalah format Excel-nya diberi nama yaitu format upload iBuPOT 21. Oke. Nah, jika teman-teman sudah download format Excel-nya, terus kemudian kita akan masuk ya ke format Excel tersebut. Di sini sudah saya isi ya sesuai dengan kebutuhan saya. Kita akan coba yaitu satu bukti potong. Nah, setelah teman-teman buka, di situ ada beberapa sheet ya. Yang pertama adalah rekap. Terus kemudian ada sheet 21 yaitu untuk pegawai tetap atau pegawai tenaga ahli dan lain-lain, bisa isi di sini. Itu terus kemudian ada satu sheet lagi yaitu pasal 26 ya, untuk pasal 26. Terus kemudian di sini ada sebenarnya dari format yang diberikan oleh DJP, di situ sudah terisi ya, terisi sebagai contohnya yang nantinya ketika teman-teman pada saat mau mengisi karyawan atau identitas karyawan itu bisa mengikuti sesuai dengan arahan dari DJP. Ya, terus kemudian di sini ada satu sheet lagi yaitu referensi data objek pajak. Nah, ini yang nanti akan menentukan ya, apakah dia pegawai tetap atau pegawai pensiun berkala, pegawai tidak tetap, distributor pemasaran berjenjang dan lain-lain sampai dengan kode 2140102. Nah, ini nanti akan masuk ke referensi sebelah sana. Kita bahas ini dulu. Terus kemudian di sini juga ada disediakan yaitu referensi kode negara, di mana jika memang status pegawainya adalah pegawai luar negeri ya, maka di sini bisa menggunakan kode sesuai yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terus kemudian di sini ada referensi daftar PTKP. Nah, PTKP saat ini ya. Jadi pastikan teman-teman nanti status PTKP-nya itu apa, teman-teman bisa lihat dari sini ya, TK0 atau mungkin sampai dengan K3. Oke, di situ adalah per sheet-nya ya. Nah, kita akan bahas ya, kita coba akan masuk ke pasal 21-nya. Dan di sini untuk yang pertama adalah tanggal pemotongan, yaitu di mana tanggal itu sendiri misalnya untuk masa pajak Januari gitu, Januari tahun 2024, maka tanggal pemotongannya mau tanggal berapa? Misalnya tanggal gajiannya itu tanggal 30 ya, silahkan sesuaikan dengan tanggal sesuai dengan tanggal gajian. Terus kemudian di sini penerima penghasilan, sebenarnya di atas itu sudah dikasih note sama
Direktur Jenderal Pajak ya di situ. Jadi diisi jika NPWP jika WP menerima penghasilan memiliki NPWP, dan jika NIK jika wajib pajak penerima penghasilan tidak mempunyai NPWP dan wajib mengisikan NIK. Nah, sekarang di Ibu Pot itu sendiri penghasilan di bawah PTKP pun nanti harus masuk ke dalam rekap ini. Misalnya dia tidak punya NPWP, maka silakan teman-teman isi dengan format NIK. Nah, di sini nanti diisi ya. Misalnya di sini NPWP, maka di sini NPWP. Kalau misalnya NIK, maka di sini NIK, terus kemudian isinya NIK-nya adalah di kolom NIK. Oke, terus kemudian nama penerima penghasilan sesuai dengan NIK. Di sini teman-teman silakan bisa isi namanya. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak masalah. Nanti secara otomatis pada saat pengimportan nanti sesuai dengan data dengan nomor NPWP tersebut, dia akan terbaca oleh sistem DJP dan akan menampilkan nama itu siapa. Termasuk juga alamat penerima penghasilan sesuai dengan NIK atau NPWP. Nah, di sini untuk yang NIK ya, penerima penghasilan sesuai dengan NIK, dia akan otomatis ketika masukin NIK-nya sesuai dari data di Dukcapil. Nah, kode objek pajak yang tadi ya kita masuk ke sheet ya ini, yaitu referensi daftar kode pajak, karena di sini saya akan mencontohkan untuk pegawai tetap. Maka di kode pajaknya 2110001 ya. Ini kalau bisa teman-teman jangan pakai rumus ya, jangan pakai rumus sama dengan terus ngambil dari sheet referensi, tapi copy aja terus kemudian ditulis di sini. Terus kemudian di sini ada NPWP ya, karena penandatangan menggunakan data NPWP. Jadi ini adalah penandatangan yang ada di lampiran di Ibu Pot yang sebelumnya di video sebelumnya juga sempat saya jelaskan, yaitu ketika baru mengaktifkan Ibu Pot, maka saran saya yaitu yang pertama diisi adalah penandatangannya dulu. Nah, di sini terus kemudian ini NPWP-nya, terus kemudian NPWP penandatangannya juga sesuaikan, maksudnya antara direktur atau komisaris atau lain-lain yang diisi sesuai dengan yang di Ibu Pot. Nah, jika memang dia tidak memiliki NPWP, maka bisa isi dengan format NIK. Tapi kalau sudah ada NPWP salah satu saja, misalnya NPWP, nah, NIK-nya kosongin aja. Nah, kode PTKP itu sendiri adalah bukan untuk yang pemilik NPWP penandatangan ya, tapi kode PTKP-nya itu sendiri adalah untuk karyawan. Misalnya kawin anak 3 gitu, silakan isi TK0 sampai dengan K3 ya, sesuai dengan kondisi di mana status pegawai tersebut. Nah, pegawai harian atau tidak, jika memang ya harian atau pegawai tetap bisa ya, jika memang tidak bisa tulis tidak di situ. Nah, menggunakan metode gross up atau tidak, atau menggunakan gross, bisa teman-teman isi di sini. Jika menggunakan gross up, maka tulis iya. Kalau jika memang tidak, maka tulis tidak. Terus kemudian penghasilan bruto ya, penghasilan bruto berarti penghasilan selama 1 bulan tersebut. Jika memang ada insentif atau ada tambahan, silakan ditambahkan dengan nilai insentif tersebut. Misalnya gaji 10 juta terus plus ada insentif 1 juta, maka penghasilan brutonya adalah 11 juta dan ditulis di sini. Terus kemudian di sini ada kolomnya, yaitu mendapatkan fasilitas. Jika mendapatkan fasilitas maka ditulis ya, N itu berarti tidak mendapatkan fasilitas. Jika mendapatkan fasilitas SKB, yaitu surat keterangan bebas, maka ditulis di situ. Atau DTP ya, ditanggung oleh pemerintah, silakan diisi DTP. Nah, jika itu udah selesai semua, di sini kan karena saya untuk yang tenaga luar negeri kita mau hilangkan, kita hapus dulu. Nah, jika sudah selesai, maka di sini di halaman paling depan yaitu ada rekap, di mana rekap yaitu tertulis ya untuk tahun pajak 2024, masa pajaknya karena kita mau inputnya adalah masa Januari. Jumlah bukti potong PPh pasal 21 adalah 1 orang ya, karena di sini kita contohkan hanya 1 pegawai saja. Nah, setelah itu bisa klik simpan di sini ya, simpan di save. Nah, setelah kita save, kita bisa masuk lagi ke menu DJP online, ke menu pra pelaporan, terus kemudian bisa masuk ke menu import data ya di sini. Yang tadi pada saat teman-teman mau download format Excel-nya. Nah, terus kemudian di sini bisa pilih ya.
Jadi ini pilih tahun dulu, tahun pajak 2024, masanya Januari. Jenis bukti potongnya yaitu bulanan, dan final atau tidak final karena tadi sesuai yang kita download ya. Terus kemudian pilih file bukti potongnya. Ini. Oke, jika sudah ini pilih ya, pilih yang mau diupload. Terus kemudian silakan unggah. Ya, format file tidak sesuai, ya, nama file tidak sesuai. Jadi di sini ada format file yang harus disesuaikan. Pastikan tidak melakukan impor Excel dengan data yang sama. Apabila terdapat Excel yang belum sesuai diproses sebelumnya, nama file harus sama dengan format pada petunjuk panduan. Nah, di sini untuk formatnya ya. Sebentar. Nah, aturan penamaan file tersebut tadi kan kita belum rubah ya namanya, dan kita akan coba rubah di sini. Yaitu aturan penamaan file adalah diawali dengan 15 digit NPWP terus kemudian .excel. Jadi NPWP itu sendiri adalah NPWP dari si perusahaan tersebut ya. Oke. Kita rename dulu. Pastikan tidak ada tombol titik atau strip ya, tidak ada tombol titik. Oke, kita rubah dulu. Oke, penamaannya adalah contohnya yaitu NPWP 123 misalnya, terus kemudian .excel.